Isu yang belakangan beredar terkait salah satu anggota DPRD kader Golkar itu bagaimana? Yang ganda ya. Isu yang belakangan beredar terkait salah satu anggota DPRD kader Golkar itu bagaimana? Yang ganda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sesuai dengan saya kapasitas sebagai Dewan Pertimbangan Partai Golkar, bahwa menyikapi isu yang memberikan polemik hari ini, bahwa kami memandang bahwa sebenarnya apa yang terjadi di lapangan itu sudah diklarifikasi oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran pertanggal 3 Januari 2025 yang menghasilkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dan menegaskan tidak pernah menjadi anggota dan kader. Namun di sisi lain memberikan satu pertanyaan yang kedua, bahwa mereka menunjukkan di WhatsApp bahwa mereka pernah mengundurkan diri. Artinya bahwa ketika mereka pernah mengundurkan diri, yang sebelumnya berarti mereka pernah menjadi anggota. Nah, polemik yang hari ini terjadi bahwa isu yang berkembang bahwa kader kami khusus dari Partai Golkar yang bersangkutan itu disuruh untuk mengklarifikasi keberadaan keanggotaan kepada provinsi. Yang kedua, dengan segera merubah surat kepengurusan yang tercatat atas nama yang bersangkutan. Tetapi sampai hari ini dengan kasih jeda kemarin dari DPD Partai Golkar adalah cuma 1 minggu, hari ini sudah melebihi kapasitas dan kami belum menerima kabar selanjutnya. Tetapi apa yang menjadikan polemik hari ini bahwa saya mengklarifikasi kepada para pengurus di lapangan, yang terjadi saat ini adalah terjadi mosi tidak percaya kepada anggota DPRD khusus dari fraksi Partai Golkar. Yang bersangkutan jarang menemui pengurus desa, pengurus kecamatan, bahkan ya susah untuk ditemui. Mereka mengatakan bahwa mau ketemu di mana tempat domisilinya sampai hari ini. Nah, mungkin kami sebagai Dewan Penasehat Partai Golkar yang bersangkutan supaya segera merapat dan berkomunikasi mengklarifikasi kembali kepada pengurus-pengurus kecamatan, pengurus-pengurus desa, supaya bahwa marwah Partai Golkar ke depan tidak tercerai-berai. Yang dikhawatirkan kami bahwa Partai Golkar ke depan ketika memang terjadi polemik yang tidak berakhir, maka marwah Partai Golkar tidak menutup kemungkinan bahwa menurunnya kepercayaan publik, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar. Kalau dari ini harapannya sendiri apa untuk terkait adanya kasus ini, kira-kira dari penasihat bagaimana? Kami sebagai Dewan Penasehat bahwa polemik yang terjadi hari ini, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Pangandaran segera memberikan surat teguran, memberikan surat penyampaian kepada pimpinan di atas, kepada provinsi untuk segera ditindaklanjuti supaya tidak berlarut polemik ini. Karena apa? Ketika berlarut dan tidak belum ada penyelesaian, maka masyarakat akan memandang, akan berandai multitafsir. Kenapa? Bahwa polemik hari ini adalah menyangkut marwah partai yang secara kolektif adalah khusus Partai Golkar di Kabupaten Pangandaran. Barangkali sudah paham untuk persiapan ke depannya bagaimana dari pihak DPD Golkar Kabupaten dengan adanya ini kasus terkait. Sementara saya akan berkomunikasi dengan Pak Ketua DPD Golkar Kabupaten Pangandaran sudah sejauh mana langkah-langkah terkait dengan apa yang diklarifikasi per tanggal 3 Januari ini. Sekarang sudah mencapai tanggal 12 Januari. Artinya segera mempertanyakan apa yang disampaikan waktu klarifikasi itu, supaya nanti kita juga bisa mengevaluasi apa langkah-langkah kita selanjutnya. Dan kami tidak berbicara subjektif hari ini, bahwa kami berfakta yang di lapangan secara objektif mungkin sesuai dengan data-data yang ada,
temuan-temuan yang ada, ya, pengakuan-pengakuan yang ada, itu artinya kami tidak terjadi fitnah dan tidak terjadi pencemaran nama baik. Karena fakta dan datanya kita mungkin hari ini dengan kehati-hatian bahwa kami mengumpulkan semua data dalam rangka menyelesaikan polemik yang terjadi di Partai Golkar. Apabila ternyata harapan dari DPD sendiri tidak terpenuhi ya, salah satu syarat yang diminta untuk memberi penjelasan dari DPD yang terkait ke provinsi itu bagaimana kira-kira? Kami sebagai Dewan Penasehat tidak akan melebihi kapasitas Pak Ketua. Pak Ketua akan berkoordinasi dengan jajaran pengurus dan penasehat, baik juga Dewan Pertimbangan, bahwa dengan segera akan melayangkan surat kepada provinsi Partai Golkar di Jawa Barat. Kalau secara aturannya bagaimana sih kalau di partai itu kalau ada terjadi seperti begini? Yang pertama bahwa memang ketika terjadi ada pelanggaran-pelanggaran itu kan saya katakan sebelumnya ada pelanggaran tiga, ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran sedang dan pelanggaran berat. Nah mungkin nanti ketika memang di situ dinyatakan bahwa ada pelanggaran administratif itu pelanggaran ringan, pelanggaran berat itu melanggar anggaran dasar rumah tangga partai. Yang mungkin salah satunya adalah terjadi berapresiasi. Mungkin tadi tidak menjalankan tugas tupoksi secara kader partai gitu kan. Mungkin itu akan terjadi evaluasi secara kolektif, evaluasi secara menyeluruh dari pimpinan yang lebih atas. Ya oke, cukup. Itu mungkin yang saya sampaikan bahwa perlu digarisbawahi ini berbicara objektif, tidak berbicara subjektif. Ya, terima kasih.